antara penabung dengan peminjam. Ini pernah ditanyakan Andre juga ini. Jawabannya adalah B. Ya. Jawabannya B. Financial intermediaries. Jadi financial intermediaries itu kan apa? Badan yang berperan sebagai perantara keuangan. Nah, jadi pengantara antara yang minjem uang dengan yang meminjamkan uang. Oke, saya lanjutkan nomor 18. A situation in which government not interfere with the international exchange of goods is called. Jawabannya adalah C, betul, free trade. Oke, saya lanjutkan nomor 19. Oke. Is international rules of good behavior. Jawabannya A, betul. GATT. Ya. GATT, betul. Jadi GATT itu kayak apa, peraturan internasional itu untuk mengatur tentang perdagangan internasional. Jadi GATT itu yang membuat itu United Nations, PBB. Nah, ada juga yang versi Amerika. Namanya saya lupa. Jadi Amerika tuh juga punya rule sendiri gitu ya. Bisa lupa namanya apa. Apa ya? Aduh, kok lupa. Tapi GATT itu dibuat oleh PBB. Oke. Saya lanjutkan nomor 20. Protecting oneself against loss due prices changes, especially by buying at a fixed price for future delivery, is called. Ini jawabannya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, ya, United Nations. Ya, oke. Jadi bukan ILO, itu organisasi perburuan. Oke, jawabannya adalah 20 hedging. Ya, betul, hedging. Ya, nomor 21. Is money move around? Ini sudah pernah kita bahas ini. Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul. Saya sudah pernah bahas ini ya. Waktu tugas kan ada juga. Oke, nomor 22. Jawabannya method of changing process for goods and services by linking them to changes in the rate. Ya, indexation. Karena kalau jawaban yang lainnya itu apa, nggak ada hubungannya gitu ya. Kayak misalnya investment, nggak ada hubungannya kan. Inferior, apalagi inferior good juga. Goods itu kan barang ya. Ini good ya, bukan goods. Oke, nggak ada kaitannya. Pokoknya yang mendekati itu A. Meskipun saya sebetulnya nggak tahu ya indexation itu apa. Tapi kalau saya lihat B, C, dan D itu jelas bukan gitu loh, makanya saya pilih A gitu. Jadi tips buat Anda besok kalau Anda nggak ngerti dikira-kira, tapi kira-kiranya jangan ngawur ya. Kayak saya ini kan saya tahu B, C, D itu salah, makanya saya pilih A gitu. Bisa lanjutkan nomor 23. Is when economic policy takes the form of moral. Nah, ini apa jawabannya? Jawabannya apa? 23. Jawabannya adalah C. Jawaboning. Ya. Karena A, C, D itu jelas salah. A, B, D itu jelas salah. Invisible hand kan bukan ya. Saya pernah jelaskan kan tentang teori invisible hand. Pelopornya adalah Adam Smith. Jadi harga itu ditentukan oleh suatu mekanisme yang tidak terlihat gitu ya. Makanya disebut invisible. Invisible itu nggak bisa dilihat. Oke. Kalau insentif kan bukan ya. Insentif itu bukan. Inventory bukan. Nah, jawabannya. Oke, nomor 24. The process of giving feedback in the performance of a task is. Jawabannya ini adalah A. Oke. Sebetulnya saya nggak tahu istilah
key result area itu apa. Bahkan ini pertama kalinya saya dengar key result area, tapi kemudian saya coba googling, oh betul, artinya itu the process of giving feedback. Jadi memberi feedback itu, memberi tanggapan itu namanya key result area. Kalau dulu setahu saya itu namanya bukan ini ya, bukan key result area, tapi namanya balance scorecard. Yaitu suatu metode yang digunakan untuk ini mengetahui performa. Jadi ya istilahnya memberi feedback, tapi di sini nggak ada jawaban balance scorecard, makanya ya A jawabannya ya. Ya jawabannya bukan C mbak titik ya, jawabannya A. Saya yakin jawabannya A karena sudah saya cek. Oke, sekarang nomor 25. What of group of measure of the country's economic health prepared by Department of Commerce is? Jawabannya adalah D, leading indicator. Ya. Oke. Jawabannya ada 2, leading indicator. Oke deh, kita lanjutin ya, nomor 26. Oke. Is a formal way of designing a debt. Nah, ini sebetulnya saya nggak tahu jawabannya apa. Tapi menurut saya ini soalnya nggak ada ini. Ya. A formal way of designing debt. Jadi, cara formal untuk designing itu apa ya, membuat debt itu kan hutang ya. Nah ini saya bingung nih, kayaknya nggak ada jawabannya, tapi berdasarkan apa yang saya tahu sih jawabannya adalah mungkin yang paling mendekati itu adalah C. Iya. Ya mungkin ini liability ya, bukan inability nih, betul Mbak April ini. Ya betul. Mungkin ini bukan inability tapi liability. Kalau liability memang betul. Ya. Oke, jawabannya C, tapi saya kasih kurung ya, harusnya liability. Kalau liability betul. Sorry, bacanya bukan liability, liability. Jawabannya liability. Mungkin ini liability nih ya, bukan inability nih. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 27 ya. When the Fed decides to make credit readily available to borrowers, it increases the supply of money is called. Adalah jawabannya loose money ya. B, betul. Wah, kalian sudah pintar-pintar gitu kok. Sudah siap nih berarti. Oke, nomor 28. The study of how small changes in the total amount of one variable affect one or more related variable is called. Jawabannya adalah ya, C, betul. C ya, jawabannya C. Oke, betul, jawabannya C. Is a market with one buyer. Jawabannya adalah A, ya betul, A, monopsony. Kalau monopsony itu jadi penjualnya cuma satu. Pembelinya cuma satu. Kalau monopoli, penjualnya yang satu ya, jangan terbalik. Kalau oligopoli itu penjualnya ada beberapa. Oke. Ingat-ingat kalau Sony, mono kan satu ya, mono itu kan artinya satu. Sony itu artinya mungkin pembeli, jadi pembelinya satu itu monopsony. Kalau penjualnya satu, monopoli ya. Oke, nomor 30. Is a shorthand way of capturing a complicated process by which
changes in spending affect the level of national income? Jawabannya adalah, nah ini, ya, multiplier. Sebetulnya saya juga nggak tahu, tapi ya yang paling mendekati multiplier, ya, yang paling mendekati multiplier. Kalau monetarism kan bukan, ini berhubung dengan moneter, ya, dengan keuangan, ya. Terus kalau mix ekonomi juga bukan, ya kan? Mix ekonomi itu jadi penggabungan antara itu, ya, ekonomi liberal dengan ekonomi plan yang terencana. Jadi perpaduan antara itu namanya mix ekonomi. Ya, kita sudah belajar kan tentang liberal economic sama closed economic, ya, ekonomi tertutup. Itu yang ditanyakan Andre ya waktu di mana, di WhatsApp, tanya, Pak, bedanya closed economy dengan merkantilisme, ya, itu jelas beda, ya. Merkantilisme itu kan itu, ya, yang bagaimana cara meningkatkan aset negaranya, sedangkan mix ekonomi itu suatu sistem yang dilakukan suatu negara, ya, pokoknya dia mengatur apa? Close. Dia tidak mau mengimpor atau mengekspor barang, jadi mencukupi kebutuhannya sendiri. Itu pengertiannya sama kayak itu, ya, autarki. Masih ingat, ya, autarki, ya? Negara autarki itu negara yang mencukupi kebutuhan sendiri, ya, sama dengan closed economy. Ya, saya lanjutkan ke nomor 31. Is another way of saving gross national product. Jawabannya adalah, nama lainnya gross national product itu adalah, ya, national income. Betul. Yuk, lanjut nomor 32. Is a national product minus depreciation. Jawabannya adalah net national product, ya. Net national product, uang itu aja tentang gross national product kan, ya, NNP ini singkatannya. 31D, 32B. Kita masuk ke nomor 33, ya. A way of competing for buyers without lowering prices is called. Jawabannya adalah C. Betul. Jadi sebuah cara berkompetisi tanpa menurunkan harga, itu namanya non-price competition. Oke, 34. A situation in which a few seller can control or dominate a market. Ya, ini sudah tadi saya bahas. Ya, itu kata kuncinya betul, ya, terkait dengan price. Without lowering price itu kan berarti non-price, oke? Sekarang ke 34, jawabannya adalah, oke, tadi sudah sempat saya singgung nih. A situation in which a few seller, penjualnya beberapa atau sedikit tapi dapat mengontrol atau mendominasi pasar. Jawabannya oligopoli, betul. Ya, kalau oligopoli itu penjualnya beberapa. Kita masuk ke nomor 35. Titik-titik is one that affords the price mechanism as the main way to allocate resources. Jawabannya adalah, ya, jawabannya A. A, bukan D, Mbak Oca. Plan ekonomi itu jadi suatu sistem perekonomian di mana diatur atau dikendalikan oleh negara. Ini sudah kita bahas nih. Ya, plan ekonomi sudah pernah kita bahas ini.
Oke, kita lanjut ke nomor 36.